Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari Polsek Sedayu saat ini menangani kasus yang biasa disebut dengan kilike, maksudnya kejahatan-jalanan. Kami sempat mengamankan tersangka kemudian memproses perkaranya. Adapun dasar dari penanganan perkara ini adalah laporan polisi nomor LP _A _02 _01 _2021 tanggal 17 Januari 2021. Tersangka yang kita amankan ada 3, yaitu OS lahir di Bantul 23 Oktober 2003, alamat Aman Peto, Kasihan Bantul. Kemudian YP lahir di Sleman 24 April 1998, alamat di Balai Catur, Gamping, Sleman. Yang ketiga KB lahir di Sleman 6 Juni 1998, alamat di Trogadi, Melati, Sleman. Adapun kronologisnya, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 19 atau jam 7 malam, ketiga tersangka ini berkumpul di rumah saudara YP di Balai Catur, Gamping, Sleman. Selanjutnya mereka minum minuman keras. Kemudian mereka menuju ke rumahnya OS di Taman Peto, Kasihan Bantul. Pada saat minum tersebut, YP bercerita bahwa dia pernah menjadi korban pembacokan salah satu anggota geng. Kemudian mereka sepakat berencana untuk melakukan balas dendam. Lanjut, mereka bersama-sama menuju rumahnya OS, mengambil celurit, ini celuritnya, dan mereka berboncengan 3 dengan kendaraan Vario melintasi Renon Selatan, kemudian sampai daerah Paduan, Gamping. Mereka tidak ketemu dengan anggota geng yang jadi target mereka. Selanjutnya mereka berpapasan dengan salah satu warga, dan salah satu pelaku ini, yaitu Kabil, melempar botol bekas minuman keras jenis anggur merah hampir mengenai saksi ini. Selanjutnya saksi melakukan pengejaran, kemudian sampai di daerah Kaliberat sudah masuk wilayah Sedayu. Dengan dibantu warga setempat berhasil mengamankan 3 pelaku. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ternyata ditemukan senjata tajam jenis celurit. Kemudian mereka menghubungi kami dari Polsek. Selanjutnya dilakukan proses hukum. Jadi untuk 3 tersangka ini kami kenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51. Ancaman penjaranya adalah selama-lamanya 10 tahun. Selain itu, kita juga mengamankan barang bukti 1 bilah celurit dan 1 unit kendaraan Honda Vario Nopol AB 4170 EX yang digunakan sebagai sarana. Ini saja. Yang perlu diketahui bahwa untuk kejahatan jalanan atau PBD ini adalah atensi dari
pimpinan maupun dari berbagai pihak, sehingga kami serius untuk menangani, menindaklanjuti, dan kita proses hukum sampai tuntas. Pesan dari kami, apalagi saat ini kegiatan sekolah tidak dilaksanakan secara tatap muka, hanya melalui daring, sehingga mungkin anak-anak ini bosan atau jemu, mohon bantuan pengawasan orang tua yang mempunyai putra, terutama berusia dewasa, apalagi diberikan sarana sepeda motor. Tidak mungkin kami dari kepolisian perlu 5-3 pihak, baik dari sekolah, orang tua maupun lingkungan, untuk membantu mengawasi supaya kasus kita ini tidak berulang. Demikian dari kami Polres Gayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, untuk remaja ini pelajar semua lo berapa? Jadi statusnya ini yang dua, OS sama KB ini pelajar atau mahasiswa, dan yang YP ini guru sesuai keterangannya. Yang jadi tersangka tiga-tiganya kita jadikan tersangka. Pak, kalau nggak salah ada yang di bawah umur ya? Iya, betul. Nanti yang di bawah umur itu berapa? Di bawah umur sudah ada aturan lainnya, ada undang-undang peradilan anak, yang kita proses sesuai aturan hukum yang ada. Pak, ini kan semacam balas dendam ya kalau tidak salah ya, maksudnya. Itu apakah sudah berkali-kali mereka melakukan seperti itu? Jadi begini ya, itu kan bisa saja sebagai alasan saja untuk membenarkan tindakannya, itu masih kita dalami. Apakah benar yang bersangkutan telah menjadi korban atau hanya pengakuan? Jadi saat ini masih kita dalami. Kami yang jelas usaha keras secepatnya berkas kita limpahkan ke kejaksaan. Demikian. Sebelumnya ada pernah kasus atau pengakuan mereka belum pernah terlibat tindak pidana. Pak, ini mereka kan termasuk dalam geng berarti Pak? Geng sekolah gitu ya? Iya. Pengakuan mereka tidak menyebutkan dari mereka itu geng apa, yang jelas mereka sepakat karena ada salah satu temannya yang katanya pernah menjadi korban, sehingga mereka putar putar. Sebetulnya seperti itu modus kritik itu. Jadi mereka nggak jelas, ada pun ada korban, kemungkinan besar tidak dikenal oleh pelaku ini, dan korban itu tidak kenal dengan pelaku karena memang kritik ya, saya bahasa Jawanya kritik nggak jelas gitu. Jadi ya ada yang nyari masalah dengan cara melempar, kemudian terjadi perlawanan dan kejaran. Mungkin salah satu kenapa melakukan rencana seperti itu, Mas? Dendam Mas. Kenapa? Dendam. Dendam. Tapi pernah itu juga diserang juga. Serang waktu itu di depan rumah sakit Darsono kita. tapi kapan itu? Sudah 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Luka juga, Mas? Enggak. Pokoknya aku pakai jaket, pakai helm. Mas, kalau balas dendam itu menyelesaikan masalah nggak sih, Mas? Ya, tidak, mungkin saya terlalu emosi. Tidak bisa berpikir dengan jernih. Setelah kejadian ini berbuat apa? Ya berubah sikap. Waktu Mas jadi korban itu sempat melakukan laporan ke pihak polisi? Tidak, saya langsung lari. Ya, mencari jalan jauh. Bagaimana lepas dari mereka, kan soalnya mereka 5 orang. Kenapa nggak melakukan laporan, Mas? Soalnya udah panik. Tahu yang menyerang? Nah, Yang menyerang tahu nggak itu? ya saya nggak tahu orangnya, soalnya kan tertutup semua, tapi saya udah mau ngapalin motornya. Di motornya saya sudah. Apakah yang nyerang Mas itu pakai masker juga, Mas? Apa gimana? Masker tertutup semua. Tidak kelihatan juga, Mas? Kalau senjata tajam ini didapat dari mana, Mas? Atau emang milik sendiri? Itu bukan milik saya.
kami, terutama malam-malam weekend ya, malam Sabtu, malam Minggu, semua anggota, terutama yang operasional itu pasti kami wajibkan untuk ada di lapangan. Namun demikian, ya faktanya tidak begitu signifikan, tapi kami tetap berusaha. Setiap malam Sabtu, malam Minggu itu ada kewajiban kami untuk antisipasi kejahatan jalanan, kemudian gangguan kamtipmas yang lain. Untuk Klite ini, kami juga pernah talk show gitu dengan kepala sekolah di SMA Negeri 1 Sedayu, bahwa memang solusinya ya ada minimal ada 3 kepedulian. Pihak sekolah, orang tua, dan lingkungan. Karena ini masa pandemi, sekolah tidak begitu aktif sehingga tidak bisa melakukan pengawasan. Ya, otomatis kuncinya orang tua. Dengan lingkungan dari yang terkecil, mulai dari RT, dari dukuh kan gitu. Jadi ada kepedulian. Kemudian yang pasti adalah orang tua itu sendiri. Kalau memang anak kita, pertama kalau kita lihat dari usianya tadi, ada yang masih di bawah umur, pasti kan belum punya SIM. Ya seyogianya tidak diberi inventaris ataupun pegangan sepeda motor, karena selama ini kita tahu bersama bahwa Klite identik dengan sepeda motor dan miras. Kami malam minggu kemarin melakukan operasi miras cukup banyak dan sudah kita tidak lanjuti dengan ajang Cipilek. Kami berusaha meminimalisir sehingga yang terkait dengan Klite pasti kami utamakan, kami prioritaskan. Rata-rata apa Pak? Contohnya Klite, kemudian ada pencurian dengan sepeda motor, curang. Di Nyun Sewu ini juga tidak bisa diselesaikan sendiri oleh unit reskrim. Kami di pos ini ada beberapa unit, sudah kami lakukan pembagian tugas untuk unit Sabara. Dia ada piket, ya jam-jam rawan terutama dengan piket fungsi bergabung melakukan patroli. Tujuannya apa? Yang mengantisipasi kejahatan jalanan seperti Klite, curanmor, curas. Yang minimal kita ikhtiar, kita berusaha. Kemudian unit 5 kita tugaskan untuk melakukan pembinaan penyuluhan ke warga binaan, terutama melalui babinya. Kemudian untuk reskrim ada opsionalnya juga, ya ada namanya kering sese, tempat-tempat yang rawan. Terus kemudian setiap bulan kita evaluasi kinerja mereka, termasuk tindak pidana yang terjadi itu apa saja, kita petakan jamnya, tempat-tempatnya. Anggota itu kita standby-kan di situ. Jadi seandainya pun toh seperti kasus yang barusan ini, itu termasuk daerah kita. Pada saat mungkin kita lewat di situ nggak ada apa-apa, tapi begitu ada kejadian kita bingung, kita langsung bisa merespon dengan cepat, tidak lama. Karena memang kita ada, gitu. Bukan kita santai-santai, ada pasti. Contoh, kalau udah kejadian, begitu ada telepon, akan kita respon. Sekecil apapun informasi pasti kita tindak lagi. 2019 ke itu ya ada sih kasus Klite ada, tapi ya itu tadi kita sering kerjasama dengan sekolah. Kalau kemarin waktu belum ada pandemi itu saya perintahkan anggota untuk setiap pulang sekolah pakaian dinas anggota warga standby di depan sekolah-sekolah itu, karena mungkin kita sudah antisipasi ternyata pelaku itu dari luar daerah, dari luar Sedayu, bisa kita antisipasi, dan itu sering kita gagalkan bersama tambahan itu. Beberapa waktu yang lalu dari arah Kulon Progo juga mau istilahnya ngedrop gitu ya, bisa kita gagalkan, langsung kita pulangkan. Ada berapa Pak? Mungkin Nyatanya sih, ya kalau sering sekali tidak, tapi biasanya kan begini Mas. Umpamanya malam minggu kita berhasil tangkap pelaku Klite, itu bisa istilahnya
ditandai, pasti minggu depan nggak ada, baru minggu berikutnya pasti ada. Jadi kalau kita nggak tegas, ya mereka pasti menambah intensitas untuk melakukan gerakan. Jika kita ya tegas saja seperti kasus Barzani, udah karena memang itu atensi, tetap nggak ada istilahnya pembinaan. Kita udah terlalu sering melakukan pembinaan. Oke, kita udah terlalu sering. Nah, memang bisa dibayangkan dengan senjata seperti itu, ya kalau umpamanya dibacakan orang, akibatnya seperti apa. Dan yang perlu orang tua ketahui bahwa putra panjenengan tidak melulu menjadi pelaku. Kalau ternyata musuhnya lebih hebat, senjata yang dibawa putra panjenengan itu bisa direbut, dibacakan ke putra jenengan bisa membayangkan. Makanya tiap kali melalui babi, kumpulan warga, itu selalu kita tekankan. Kalau orang tua itu benar-benar care, benar-benar peduli. Nggak bisa kita tuh sendiri, itu kan tugasnya sekolah, itu tugasnya orang tua. Mereka harus bersatu.